kita lagi berdiri di tepi laut, angin berhembus kencang dan ombak perlahan-lahan menyentuh kaki. Di kejauhan muncul kapal besar dari arah barat. Bukan kapal perang, bukan kapal bajak laut, tapi kapal dagang. Ya, inilah cerita seru kita pada hari ini. Ya betul. Tentang bagaimana sih agama kepercayaan Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Bukan lewat sihir, Bukan juga lewat penjajahan, tapi lewat perdagangan kebudayaan. dan interaksi manusia. Unik banget kan? Selamat menonton. Hai. Halo semua. Di sini kembali lagi di podcast Nusantara, di mana kita bisa ngobrol santai dan berisi sejarah Indonesia. Saya akan menjadi host kalian pada hari ini, Elisa. Dan aku Michelle yang akan bahas topik yang bikin banyak orang penasaran. Gimana sih katanya agama dan kepercayaan Hindu Buddha masuk ke Indonesia? Katanya sih lewat jalur laut dan jalur pedagang ya. Bener banget nih Sel, tetapi biar nggak asal ngomong, kita undang narasumber keren dan muda yang super asik, yaitu Atan. Halo semuanya. Halo. Senang banget nih bisa ngobrol sama kalian. Tapi maaf ya guys, tadi aku agak terlambat. Soalnya jalannya agak macet gitu. Kan luar ya kan. Oke, jadi topik kali ini tuh lumayan menarik untuk dibahas. Soalnya tentang apa tadi? Perjalanan ya kan? Ya, Perjalanan betul. datangnya Agama Hindu Buddha ke Iya, Indonesia. betul. Oke, aku penasaran nih Tan. Jadi aku mau nanya, sebenarnya kapan sih agama Hindu dan Buddha itu pertama kali masuk ke dalam Indonesia? Oke, jadi sebelum saya jawab, ada yang tahu nih? Gimana sih? Karena nggak tahu sih makanya nanya. Oke. Betul. Gimana sih Atan? Jadi saya akan menjawabnya. Agama dan kebudayaan Hindu Buddha itu masuk sejak abad kedua nih sampai abad kelima Masehi. Prosesnya itu nggak berlangsung dengan cepat, soalnya itu kan lumayan lama kan renggangnya 2 sampai 5 berapa itu? 3 ya? Tiga. 3 abad. Lalu prosesnya juga berlangsung dengan damai dengan lewat 2 jalur. Pertama apa? Ada yang tahu? Laut dan Iya. Betul. Berarti setelah itu langsung ke Indonesia ya Tan? Aduh, si Atan agak lupa nih kayaknya. Sorry guys. Sejarawan kita ini. Jadi pelayarannya itu dari timur India, pantai timur India, sorry ya guys. It's okay. Pantai timur India di wilayah Benggala dan Gujarat. Mereka berlayar melintasi Samudra India, masuk ke Teluk Benggala, melewati Semenanjung Melaka dan masuk ke Selat Malaka. Lalu dari Selat Malaka, mereka itu berlayar lagi nih dari Sumatera bagian timur, khususnya daerah Palembang dan Jambi. Wilayahnya itu strategis banget untuk mendekat. Pengaruhnya itu menyebar ke daerah-daerah Jawa, Kalimantan, Bali, sampai Lombok dan Sulawesi. Wow, jadi rute lautnya itu panjang banget ya? Dari mulai India, menyeberangi laut besar, sampai ke pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Betul. Butuh waktu berbulan-bulan tuh. Ya juga sih. Bener banget tuh. Tapi karena pelaut-pelaut India itu udah ahli navigasi, jadi mereka itu berlayar dengan aman nih, nggak ada yang ganggu. Kan biasanya ada perompak-perompak gitu. Karena mereka udah tahu nih, ini kita kesini, belok gitu. Mereka juga membawa barang-barang keagamaan, misalnya kitab suci, tabir, dan lain-lain. Keren banget sih Tan. Tapi kalau jalur pedagang gimana tuh ceritanya? Apakah sama kayak lewat laut juga? Beda tipis banget. Tapi gak kalah penting. Kira-kira ada nggak yang tahu kalau misalnya jalur laut itu fokusnya kemana? Aduh. Tahu lagi? Kemana ya? Oke, jadi jalur laut itu fokusnya kepada pelayaran. Sedangkan jalur pedagang itu fokusnya terhadap interaksi sosial terhadap masyarakat lokal. Oh, jadi
Jadi mereka itu datang ke sini bukan cuma untuk berdagang dan berjualan gitu ya. Betul. Tapi mereka juga membawa ajaran dan budaya dari India. Tepat sekali. Iya, Caca. Dari Pelabuhan Muara Tikus, Tarumanegara dan Kutai, para pedagang itu menetap. Lalu mereka menjalin hubungan sosial dengan masyarakat lokal. Lalu para pedagang India ini menyebarkan agama dan kepercayaan mereka. Wah, jadi bisa dibilang jalur pedagang itu seperti zaman dulu ya. Mereka saling tukar info secara offline dan naik kapal. Tapi itu keren sih. Jadi ajaran agama Hindu dan Buddha nggak disebarkan melalui perang, tetapi hubungan sosial yang damai. Iya sih, betul, masuk akal. Bener banget tuh Tam. Mereka memperkenalkan agama dan kepercayaan mereka itu lewat cerita, kitab suci, dan ritual sederhana. Contohnya ada yang tahu contoh ritual sederhananya? Nggak tahu. Kan tadi dia nanya ya guys. Mulu sih. Dan setelah mereka memperkenalkannya itu, masyarakat lokal itu tertarik nih, pengen belajar. Ini ritualnya ini unik, pengen belajar nih. Oh, Dan penasaran banget ya. ya betul. Dan proses tersebut itu disebut dengan akulturasi budaya. Aku suka banget tuh bagian itu. Karena dari akulturasi itu lahir tuh budaya unik Indonesia. Misalnya nih, arsitektur itu candi kita itu beda banget nih sama di India. Lebih banyak unsur lokal ya. Dan dari situ muncul juga kerajaan-kerajaan besar kayak Kutai, Sriwijaya, apalagi Tarumanegara. Nah, dan itu yang jadi bukti nyata pengaruh Hindu Buddha ya kan? Iya betul, Kutai itu menjadi kerajaan Hindu tertua dengan prasasti Yupa. Sementara Sriwijaya terkenal sebagai pusat pembelajaran Buddha di Asia Tenggara. Wow. Tapi aku juga baru sadar nih kalau dua jalur ini tuh saling melengkapi, yaitu yang pertama jalur laut untuk membawa barang dan ide, sedangkan jalur perdagangan itu untuk buat menyebarkan, menetapkan pengaruhnya gitu ya. Iya betul banget. Jadi keduanya itu sangat-sangat berperan penting nih dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Wow. Dan semua itu terjadi beberapa abad sebelum adanya internet. Tapi penyebarannya bisa sampai ke Nusantara loh, keren banget sih. Betul banget. Dan kita juga sudah tahu ya, kalau agama Hindu Buddha masuk lewat pelayaran dan perdagangan. Tapi sebenarnya apa sih bukti awal kalau pelayaran itu emang udah ada dari dulu dan terjadi ribuan tahun yang lalu? Aku bingung sih itu. Bukti awal ya. Kalau bukti awalnya sih ada dua. Kalau jalur laut terdapat prasasti dan arkeologi. Begitu. Oke. Kalian tahu nggak sih, kayak tadi ada yang beda ya di antara kita semua. Iya. Nggak beda gitu. Iya. Aku juga sadar nih. Aku juga sadar. Soalnya dari tadi kita kan aku melihat lelet ke sana ke sini. Ternyata seperti ada nih yang warnanya agak beda. Mengganggu mata gitu ya. Kalian tahu nggak sih? Ternyata ada bajunya yang beda nih. Siapa tuh? Tapi kenapa sih baju beda sendiri nih? Kemarin aku pergi mandi-mandi. Jadi Pergi mandi jadi Nggak ada. Kebetulan sama orang tua, sama keluarga. Pulang dari sekolah. Jadi di situ ganti baju, bajunya ketinggalan waktu mau pulang. Jadi waktu kembali ke tempat itu udah hilang baju itu. Jadi orang tua kamu itu marah nggak? Ya marah, tapi aku mau dibawa lagi. Apapun masalahnya, yang penting kita udah take videonya kan, walau bajunya beda. Betul. Ini demi tugas ya kan? Jadi apa? Sejarah. Oke, kita udah selesai nih ice breakingnya ya kan, jadi agak lebih santai. Oke. Boleh jelasin juga nih Tan, kayak bukti nyata apa aja yang menunjukkan adanya pelayaran laut? Tentu salah satu bukti kuatnya yaitu prasasti Yupa di Kutai di Kalimantan Timur. Prasasti ini menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India Selatan. Ini juga bukti bahwa hubungan lewat laut antara India
dan Indonesia sudah terjadi sejak abad keempat Masehi. Oh, jadi begitu ya. Berarti waktu itu orang Indonesia udah bisa berlayar ya? Ber- Iya tuh. Betul banget, bahkan jauh sebelum pengaruh India datang, masyarakat Nusantara udah mempunyai kemampuan untuk berlayar antar pulau nih. Ada juga bukti dari catatan Cina kuno yang menyebut kalau sejak abad kedua Masehi, kapal-kapal dari India sudah berlayar ke Asia Tenggara lewat Samudra India, Teluk Benggala, sampai ke Selat Melaka sebelum sampai ke Sumatera. Wow, jadi rutenya itu jelas banget ya. Dari pantai timur India, nyebrang Samudra Hindia, masuk ke Teluk Benggala, terus ke Semenanjung Malaka. Baru dah sampai ke pelabuhan di Palembang atau Jambi. Nah itu tuh, pelabuhan di Sumatera bagian timur jadi pusat singgah kapal-kapal India. Karena lokasinya strategis banget tuh, karena daerah tengah kan. Dari sana barang-barang dan pengaruh budaya menyebar ke Jawa, Bali dan Kalimantan. Jadi bisa dibilang tuh kayak tol ya zaman dulu. Dan berarti bedanya yang tol sekarang melalui mobil, dulu melalui naik kapal. Lucu Kayak sih, gitu ya. lucu banget sih tuh. Oke. Sekarang gimana dengan jalur pedagang, Tan? Tentu ada. Bukti awalnya itu jalur pedagang bisa dilihat dari adanya barang-barang temuan, arkeologi, seperti manik-manik kaca, perhiasan emas, arca perunggu, dan tembikar bergaya India. Itu berarti pedagang India itu nggak cuma lewat gitu aja kan, tapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal yang ada di situ. Bener banget nih Put, mereka nggak cuma berdagang, tetapi menetap di pelabuhan-pelabuhan seperti Muara Takus, Tarumanegara, dan Kutai. Dari interaksi sosial tersebut, mereka memperkenalkan agama Hindu dan Buddha kepada masyarakat lokal. Menarik sih, berarti jalur pedagang bukan cuma tentang ekonomi, tetapi juga jalur pertukaran budaya, iya pertukaran budaya. Dan bisa jadi bukti paling kuatnya itu adalah adanya perkawinan campuran antara pedagang India dengan penduduk lokal. Dari situ tuh muncul tuh kelompok masyarakat baru yang mulai mengadopsi budaya dan ajaran dari India. Banget sih. Jadi cinta lintas budaya tuh udah dari zaman Sriwijaya ya. Jadi kalau disimpulkan, bukti awal terjadinya pelayaran lewat jalur laut bisa dilihat dari prasasti dan catatan asing. Sementara jalur pedagang dibuktikan lewat temuan barang arkeologis dan hubungan sosial. Tepat sekali nih. Dua jalur tersebut saling melengkapi. Jalur laut berperan sebagai penghubung, jalur pedagang berperan sebagai penyebaran ajaran agama Hindu Buddha. Dan semua itu juga menunjukkan bahwa sejak dulu masyarakat Nusantara udah terbuka terhadap budaya luar gitu ya, tapi tetap punya kemampuan sebagai untuk beradaptasi sendiri. Makanya hasil-hasilnya itu luar biasa banget. Lahir budaya khas Indonesia merupakan hasil akulturasi dari berbagai pengaruh luar. Dan tanpa GPS, Google Map, mereka bisa keliling beribu-ribu Lautan, ya, betul. kilometer. Nenek moyang kita hebat sekali ya. Keren Siapa banget sih. nih? Keren sih guys, keren. Bener banget. Nah, jadi itulah bukti-bukti awal bahwa pelayaran lewat jalur dan jalur perdagangan udah terjadi sejak lama dan punya peran besar dalam membentuk peradaban Indonesia. Nah, dari masa lalu kita bisa belajar bahwa keterbukaan dan kerjasama bisa membawa kemajuan besar. Dan jangan lupa, sejarah itu bukan cuma hafalan, tapi cara kita memahami usul-usul bangsa. Setuju. Terima kasih buat Atan dan teman-teman sekalian yang sudah ngobrol seru bareng hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jejak Nusantara. See you on the top.